Hari ini kita mau ngomongin ribut-ribut yang terjadi akhir-akhir ini antara Ahmad Dhani dan kawan-kawan dengan Ariel Noah juga dengan kawan-kawan tentang Undang-Undang Hak Cipta, Direct License, LMK, royalty, dan everything in between lah pokoknya. Yang mana masalah ini tuh ya semakin kesini semakin ramai kayaknya ya. Bukannya semakin adem dan redup gitu diselesaikan dengan kepala dingin karena di bulan puasa. Justru malah saling sindir, saling kecam, beritanya kemana-mana, bikin fansnya pada berantem di kolom komentar. Gua nggak tahu sih mereka udah di tahap yang sampai sebegitu musuhannya atau belum gitu ya. Tapi satu hal yang gue tahu pasti adalah sampai detik ini solusi terbaiknya belum ditemukan, belum ada kata sepakat di antara kedua belah pihak. Jadi sudah bisa dipastikan ini akan jadi isu yang akan meramaikan sosial media kita beberapa hari ke depan. Jadi mari coba kita bahas ini tipis-tipis. Kita omongin akar masalahnya itu sebetulnya di mana, yang diributin sama bapak-bapak, ibu-ibu, dan para musisi lainnya ini apa, siapa yang salah dan siapa yang benar di sini. Kemudian ada beberapa hal juga sih yang jadi keresahan gue di kasus ini, baik itu dari kubu Ahmad Dhani-nya maupun dari kubu Ariel Noah-nya. Jadi mari coba kita bahas ini dan selamat datang di Insomnia. Tanya tentang apa yang sedang terjadi. Masalah pertama yang akan kita bicarakan di sini adalah soal direct licensing dalam performing rights. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita perhatikan bahwa hak ekonomi pencipta dan hak ekonomi yang menampilkan itu adalah dua hal yang berbeda, dan itu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dikeluarkan pemerintah nomor 28 tahun 2014. Jadi, di dalam sini bukan hanya tentang pencipta lagu saja, tapi juga tentang seluruh pelaku dalam pelaksanaan hak cipta. Oke, sekarang kita masuk. Gini, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi ya, satu hal yang perlu kita ingat dan sudah kita ketahui bersama adalah bahwa perkara hak cipta ini sebetulnya itu udah ada dari lama. Dari tahun-tahun kemarin juga udah sempet rame kan ya. Kalau lo inget kasusnya musisi cover dan penyanyi-penyanyi kafe yang waktu itu sempet dilarang bawain lagu, itu juga sempet rame sebetulnya. Ya walaupun nggak segede ini. Nah, kenapa akhirnya isu hak cipta ini jadi segede dan semasif ini sekarang adalah karena yang terlibat sekarang adalah musisi-musisi yang bukan kaleng-kaleng, Pak. Ahmad Dhani, Judika, Ariel Noah, BCL, dan lain sebagainya lah. Jumlahnya banyak. Apalagi mereka ini datang dari berbagai genre kan ya, yang otomatis yang tahu dan jadi yang ngikutin masalah ini, skupnya itu jadi lebih gede lagi, terlepas dari apakah lu fans dari salah satu di antara mereka ataupun bukan. Karena kayak gue sendiri ya, yang notabene adalah bukan orang yang ngikutin salah satu di antara mereka. Gue pertama kali tahu dan dengar masalah ini tuh adalah waktu naik-naiknya antara Agnes Mo dan Ari Bias. Yang mana itu kemudian lanjut ke pengadilan, terus Agnes Mo-nya kena denda 1,5 M yang harus dia bayar ke Ari Bias sebagai pencipta lagu karena dia bawain lagunya tanpa izin. Terus kemudian klarifikasi, ngasih penjelasan di podcast, salah satu podcast terbesar di negeri ini. Gue pertama kali tahu dari situ. Nah, dari situ, karena ada beberapa musisi dan komposer lain yang sempat angkat bicara terkait kasus itu, ada yang pro Ari Bias, ada yang pro Agnes, ada yang netral-netral aja, banyak lah. Nah, dari situ, nggak lama kemudian mulai naiklah tuh sebuah asosiasi yang namanya AKSI, atau Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, yang di dalamnya itu ada Ari Bias, Ahmad Dhani, Piyu, dan lain sebagainya. Yang tujuannya sendiri adalah untuk memperjuangkan kayak hak dari para komposer ataupun pencipta lagu ya, terkait dengan pembayaran royalti yang selama ini mereka rasa masih kurang untuk mereka. Cuma mungkin kayaknya karena cara mereka perjuangin haknya itu terlalu vokal, terutama Ahmad Dhani yang kita tahu bersama ya,
cara komunikasinya beliau seperti apa ya. Dan itu nggak mewakili semua pihak, katakanlah musisi. Jadi ya para musisi-musisi lain akhirnya inisiatif untuk bikin gerakan lain yang mereka kasih nama Visi atau Vibrasi Suara Indonesia. Yang mana tujuannya juga nggak bisa dibilang berlawanan ya. Karena tujuan dari visinya ini sendiri adalah lebih ke mereka ingin cari kejelasan sih. Sistem pembayaran royaltinya itu mau yang seperti apa, terus hitung-hitungannya gimana. Kalau mereka bawain lagu orang yang bayar harus IO-nya atau artisnya dan lain-lain. Intinya yang dituju visi ini adalah sebuah kayak semacam kejelasan gitulah. Akar masalahnya, kalau yang dari gue lihat ya, kayak yang tadi gue bilang juga, sebetulnya bukan di tujuan masing-masing asosiasi yang secara langsung head to head atau berlawanan gitu ya. Karena Ahmad Dhani dengan aksi tujuannya adalah untuk mencari keadilan, Ariel Noah dengan visi tujuannya untuk mencari kejelasan. Jadi yang nggak secara langsung gitu bertentangan. Cuma kenapa akhirnya mereka berdua ini ribut adalah seiring berjalannya waktu dalam prosesnya untuk dapetin tujuannya masing-masing, karena kan mereka public figure yang sering wawancara gitu ya. Dari masing-masing kubunya sendiri sering keluar statement-statement yang dinilai sedikit merugikan kubu yang lain. Jadi saling balas terjadi, saling bantah pun tak bisa dielakkan dan lain sebagainya. Jadi ya lama-lama panas aja. Kayak terakhir yang jadi perdebatan dan mereka ributin adalah pasal 9 dan pasal 23 UU Hak Cipta yang ditafsirin beda nih oleh masing-masing kubunya. Jadi kubu Ahmad Dhani-nya kekeh kalau direct license yang selama ini dia pakai itu diperbolehkan. Sementara kubu Ariel Noah kekeh juga dengan LMK dan undang-undangnya. Jadi buat lo yang belum tahu ya, nih mohon maaf nih, bukan bermaksud menggurui atau sebagainya ya. Jadi, kalau menurut Ahmad Dhani, kalau lo adalah seorang komposer dan lagu lo dipakai orang, lo boleh tuh minta bayaran langsung ke si penyanyinya tanpa melalui LMK atau lembaga manajemen kolektif. Sementara itu, menurut Ariel Noah, semua transaksi yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta terus sesuai undang-undang yang berlaku dan harus melalui LMK transaksinya supaya sesuai prosedur dan hitungan pajaknya juga jelas. Kalau lu nanya ke gua siapa di sini yang salah dan siapa di sini yang benar, gua akan bilang dua-duanya benar dan dua-duanya nggak ada yang salah. Kalau kita berkaca dari tujuannya masing-masing. Karena ya sah-sah aja nggak sih untuk siapapun orang di luar sana yang mau memperjuangkan haknya, termasuk komposer. Dan kayaknya nggak masalah juga ya untuk siapapun di luar sana juga yang ingin minta kejelasan hukum terkait apapun itu yang mengatur profesinya. Jadi ya menurut gua nggak ada yang salah sih. Justru yang gue sayangkan di sini adalah sikap dari si LMK-nya ini sendiri sih. Ya gua nggak tahu ini perasaan gua doang atau emang bener adanya ya. Tapi kalau dari yang gue lihat di sini, kayaknya si LMK-nya ini terkesannya agak sedikit lama gitu loh follow up-nya. Padahal ya seharusnya kan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dia untuk selesaiin perkara ini cepat. Jadi nggak keburu yang masalahnya ngelebar kemana-mana dan akhirnya jadi gede kayak gini. Mungkin terlalu banyak hal yang dipertimbangin kali ya, positive thinking aja. Jadi agak lama gitu follow up-nya. Ya walaupun sebetulnya nggak cuma kali ini aja ya. Karena jujur gue juga agak bertanya-tanya alias gemes sih ke si lembaga yang satu ini. Karena ini masalah ini kan udah ada dan terjadi sejak beberapa tahun yang lalu ya. Ya masa sih nggak ketemu-ketemu solusinya? Masa iya nggak dapet-dapet jalan keluarnya? Jadi ya warga kan bertanya-tanya gitu selama ini berarti ngapain aja bertahun-tahun digaji. Tapi gini, di luar dari sikap LMK yang seperti itu adanya ya, yang pada akhirnya ngebikin masalah ini jadi nggak beres-beres gitu, gue sempat berpikiran gini juga sih. Sebetulnya masalah ini tuh nggak akan ada, nggak akan terjadi, atau minimal nggak akan jadi yang seribet ini kalau si undang-undangnya itu sendiri atau aturan-aturan yang mengatur terkait hak cipta ini bunyinya jelas dan sosialisasinya oke.
Ya supaya nggak ada lagi yang disalahartikan, multitafsir, dan lain sebagainya gitu. Karena kalau gue lihat dari kasus-kasus yang udah, ya nggak jauh-jauh masalahnya. Kalau nggak beda tafsir ya ayat-ayatnya saling tumbang tindih antara satu dengan yang lainnya. Jadi ya perdebatannya akan muter terus, nggak kelar-kelar. Bukannya apa, maksudnya tuh ya mau sampai kapan? Cuma kalau kita mau balik lagi ke masalah antara Ahmad Dhani dan Ariel Noah lagi ya. Dengan segala hormat tentunya, tanpa bermaksud untuk menjelekkan beliau berdua, ada beberapa hal yang menurut gua agak kurang pas aja sih dengan beberapa sikap yang mereka berdua lakukan selama masalah ini berlangsung. Kayak contoh, Ahmad Dhani kan kemarin sempat beberapa kali bawa-bawa identitas dia yang seorang anggota DPR ya ke masalah ini. Ya, menurut gua agak kurang pas aja sih kalau dia pakai status keanggotaan DPR-nya itu untuk menguntungkan satu pihak doang, bukan yang seharusnya menampung ataupun mewakili semua pendapat dan kemudian cari jalan tengahnya. Terus sempat ada statement dari Ariel Noah yang dia bilang nggak keberatan kalau lagu-lagunya dipakai orang lain, terus dia nggak akan nuntut bayaran kan. Ya, sebetulnya nggak salah sih. Terserah dia. Cuma kan kalau misalnya ada komposer lain ya yang minta bayaran yang mana itu haknya sebetulnya. Jadi ya terkesannya mata duitan gitu. Jadi kayaknya kurang bijak aja sih. Cuma ya sekali lagi ini cuma pendapat. Bisa salah, bisa benar. Yang jelas ya kita lihat aja nanti ke depannya akan seperti apa. Perkara hak cipta ini akan seperti apa endingnya. Yang pasti mudah-mudahan cepat beres dan segera ditemukan ataupun disepakati bersama sebuah aturan yang mana itu baik untuk kedua belah pihak ya, baik komposer maupun musisi. Jadi daripada mereka buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk ngurusin yang gini-gini, yang mending dipakai untuk bikin lagu-lagu keren yang menghibur warga plus 62 tentunya. Sekian untuk video kali ini. Kedepannya gue masih akan bahas apa-apa aja yang lagi rame di sosial media kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.